Halo, bentar-bentar. Kayaknya ada yang kurang nih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Jadi teman-teman, sebelumnya perkenalkan, nama saya Dinatri Akbar dari Universitas Sriwijaya, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mereview bab yang berjudul Kultur, Disintegrasi, dan Integrasi Sosial. Jadi sebelum kita mulai lebih jauh, kalau bahasa awamnya itu kultur ini kebiasaan, dan disintegrasi itu adalah perpecahan, sedangkan integrasi ini adalah kebalikannya. Nah, dalam bab materi ini mengatakan bahwa kultur itu adalah sistem nilai, norma-norma, atau ideologi yang dianut dalam masyarakat tersebut. Sedangkan disintegrasi adalah penolakan atau ketidakcocokan dalam sebuah komponen di sebuah sistem sosial yang ada dalam masyarakat tersebut. Nah, integrasi itu juga kebalikannya teman-teman. Jadi integrasi ini adalah perpaduan komponen-komponen dalam struktur sosial atau yang di dalam suatu sistem sosial tersebut. Jadi ketiganya ini ada keterkaitannya atau saling kena-mengenanya nih teman-teman. Nah, di bab materi ini dimulai dari apa dan bagaimana kultur itu mempengaruhi proses disintegrasi dan integrasi sosial yang terjadi dalam masyarakat itu. Nah, di bab materi ini ada beberapa faktor yang menyebabkan disintegrasi itu. Yang pertama, itu ada etnosentrisme, kontak sosial budaya yang lemah, dan primordialisme. Nah, tapi jangan khawatirin teman-teman. Di bab materi ini juga dilihat secara aspek sosiologisnya, bagaimana ketika dilihat secara mikro. Nah, disintegrasi ini ketika dilihat hanya di permukaannya saja, ada pertikaian, penggunaan kekerasan, atau yang terjadi disorientasi sosial yang terjadi dalam masyarakat itu. Nah, di bab materi ini juga kita diajak untuk melihat secara makronya. Nah, pasti kita mengira yang menyebabkan disintegrasi ini suku, agama, ras, antar golongan. Akan tapi tidak demikian dikatakan. Di bab materi ini malahan yang menyebabkan disintegrasi itu adalah keadaan sosial, ekonomi, politik, dan pembangunan yang terjadi yang dirasakan oleh masyarakat itu. Nah, kita diajak yang pertama itu pendekatan secara faktor historis. Di bab materi ini mengambil contoh studi case dari Orde Baru. Bagaimana pada saat itu dipimpin oleh Soeharto yang kepemimpinannya sangat otoriter dan sentralisme sekali. Dan pendekatannya juga yang dilakukan kepada masyarakat menggunakan cara-cara yang sangat represif. Nah, sehingga ketika pada saat itu terjadilah pemberontakan, ketidaksenangan, dan gelombang protes yang terjadi pada saat itu. Pada saat tahun itulah rezim otoriter Soeharto tumbang. Nah, akan tetapi di bab materi ini juga kita diajak untuk melakukan pendekatan secara faktor kontemporernya. Nah, bagaimana di bidang ekonominya terjadi ketimpangan dalam masyarakat itu sehingga menimbulkan kecemburuan sosial. Nah, bisa dikatakan bahwa bagaimana kita ingin berbicara nasionalisme, sedangkan untuk menggerek bendera saja kita sedang dalam keadaan lapar. Tentu tidak demikian. Nah, di sini faktor-faktor di bidang ekonomi juga mempengaruhi disintegrasi dalam masyarakat itu tersendiri. Nah, di bidang politik pembangunan. Nah, di sini dikatakan bahwa di bidang politik pembangunan juga terjadinya kebijakan-kebijakan pembangunan yang sangat tidak merata seperti itu. Dikatakan bahwa misal di Jawa sangat masif pembangunannya, sedangkan di wilayah timur tidak demikian. Nah, hal ini juga di bidang politik pembangunan juga menyebabkan disintegrasi sosial yang terjadi dalam masyarakat. Nah, di bidang hukum juga mungkin sudah menjadi rahasia umum. Di buku itu dikatakan bahwa vonis-vonis hukum yang diberikan sangat tidak sesuai, yang dialami masyarakat sangat tidak sesuai. Bagaimana hukum itu sangat tajam ke atas dan tumpul ke bawah. Hukum juga kadang tidak berpihak kepada keadilan. Nah, ketiga hal ini, ekonomi, politik pembangunan, dan bidang hukum juga sangat rentan mempengaruhi disintegrasi yang terjadi dalam masyarakat itu. Tadi kita berbicara mengenai disintegrasi sosial. Nah, sekarang kita langsung masuk upaya-upaya apa saja yang dilakukan agar integrasi sosial dalam masyarakat bisa terwujud. Jadi ada dua nih teman-teman. Yang pertama,
disintegrasi sosial, dan yang kedua integrasi sosial. Tentunya kedua ini saling berkaitan. Nah, dalam bab materi ini dikatakan bahwa upaya yang bisa dilakukan adalah dengan cara mengidentifikasi akar masalah yang menyebabkan disintegrasi tersebut. Kemudian dengan cara membangun faktor-faktor yang bisa mewujudkan integrasi sosial dalam masyarakat tersebut. Satu langkah pasti yang bisa dilakukan adalah dengan cara berkomitmen bahwa permasalahan disintegrasi sosial ini adalah permasalahan yang paling utama, permasalahan yang harus segera diselesaikan. Dalam prakteknya, bermasyarakat dan bernegara, baik dalam bidang ekonomi, bidang politik, bidang hukum, dan lain sebagainya, haruslah sejalan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan, prinsip keadilan, sehingga permasalahan disintegrasi ini segera bisa diatasi dengan cara melakukan keadilan dan memberikan pemerataan kepada masyarakat secara luas. Nah, upaya yang dikatakan dalam bab materi tersebut adalah dengan melihat sudut pandang secara makro. Mungkin sampai sini saja review singkat dari saya. Mungkin mohon maaf jika banyak sekali terjadi kesalahan dan kekeliruan. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya juga mohon maaf kepada Bapak dosen Abdul Malik jika banyak sekali terjadi kesalahan dan kekeliruan. Terima kasih. Saya Dinar Akbar pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.